Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, kelas A21. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab soal-soal UAS, ujian akhir semester, mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Adapun soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian ilmu tafsir dan bedakan secara tegas dengan tafsir. Kemudian, mengapa penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufassir? Kemudian, sertakan pandangan ulama tafsir. Baik, sini saya akan mencoba menjawab. Jadi, ilmu tafsir merupakan disiplin keilmuan yang membahas kaidah, metode, perangkat ilmu yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Sedangkan tafsir adalah hasil atau produk dari penerapan ilmu tersebut berupa penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran, kemudian penjelasan dari ayat-ayat itu sendiri. Kemudian dengan kata lain, ilmu tafsir itu bersifat metodologis sebagai alat. Sementara tafsir bersifat aplikatif atau sebagai hasil. Penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufassir karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang kaya akan makna, memiliki konteks historis, serta mengandung hukum dan petunjuk yang tidak selalu dapat dipahami secara literal atau dengan cara membaca langsung. Tanpa penguasaan ilmu tafsir, penafsiran Al-Quran itu berpotensi menyimpang dan didominasi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu mengikuti hawa nafsunya ketika tidak dengan tafsir. Al-Zarkaisi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran menegaskan bahwa ilmu tafsir berfungsi untuk memahami kitab Allah, menjelaskan maknanya, serta menggali hukum dari hikmah darinya. Sementara Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulam Al-Quran menegaskan bahwa seorang mufassir wajib menguasai berbagai cabang ilmu agar tafsir yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu jawaban dari soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, uraikan perbedaan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'i dari segi sumber metode. Kemudian berikan masing-masing satu contoh penafsirannya. Baik, saya akan coba menjawab soal nomor 2. Jadi tafsir bil ma'thur adalah metode penafsiran yang bersumber dari riwayat yang otoritatif, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat dari sahabat dan tabi'in. Sehingga metode yang digunakan lain bersifat transmisi atau riwayat dan tekstual. Contoh tafsir bil ma'thur dapat ditemukan dalam karya Jami' al-Bayan, karya Imam At-Tabari, yang banyak mengemukakan riwayat sahabat dalam menjelaskan makna ayat. Adapun tafsir bil ro'i adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad
dan rasio mufasir dengan tetap berpegang pada kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariat. Sehingga metodenya bersifat analitis dan kontekstual atau diroyah gitu. Kemudian contoh tafsir biroi ada yang namanya Al-Jami'il Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi yang menafsirkan ayat-ayat hukum melalui analisis fikih lintas mazhab. Kemudian tafsir biroi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Berikutnya soal nomor 3, analisis fungsi asbab al-nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Kemudian jelaskan dengan argumentasi ilmiah dan rujukan ulama. Baik, saya akan mencoba menjawab soal nomor 3 ini. Asbab al-nuzul berfungsi sebagai penjelas konteks historis turunnya ayat Al-Quran, sehingga membantu mufassir memahami maksud, sasaran, dan hikmah suatu ayat secara lebih komprehensif. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, mufassir dapat menghindari kesalahan dalam menarik hukum, terutama dalam ayat-ayat yang tampak umum namun sejatinya turun dalam konteks tertentu. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat akan membantu memahami maknanya, karena mengetahui sebab akan mengantarkan pada pemahaman akibat. Namun demikian, tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab turun yang spesifik, karena banyak ayat yang turun tanpa latar belakang peristiwa tertentu, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, kisah umat terdahulu, dan prinsip-prinsip moral yang universal. Al-Zarkaisi menegaskan bahwa tidak boleh memaksakan asbabun nuzul pada setiap ayat, karena hal tersebut justru dapat mengaburkan makna ayat yang bersifat umum. Berikutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan konsep Makki dan Madani serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Kemudian berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran hukum atau sosial. Baik, kita coba jawab soal yang keempat. Makki dan Madani merupakan klasifikasi Al-Quran. Klasifikasi ayat Al-Quran berdasarkan waktu turunnya, di mana Makki adalah ayat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW atau ayat yang diturunkan di Mekah. Kemudian ayat Madani adalah ayat yang turun setelah hijrah atau turunnya di Madinah, karena Nabi hijrah ke Madinah. Pembagian ini sangat penting dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran, karena ayat-ayat Makki umumnya menekankan aspek akidah, tauhid, dan pembinaan moral. Sementara ayat-ayat Madani lebih banyak mengatur aspek hukum, sosial, dan politik umat Islam. Contohnya di surat Quran Al-Alaq ayat 1-5 yang bersifat Makki atau yang diturunkan di Mekah menekankan pentingnya ilmu keimanan. Kemudian sedangkan Quran surat Al-Maidah 38 yang bersifat Madani atau yang diturunkan di Madinah menekankan pentingnya ilmu dan keimanan. Maksudnya menekankan tentang hukum pidana begitu. Jadi pemahaman terhadap Makki atau Madani, atau lebih umum kita sebut Makkiyah atau Madaniyah begitu ya, berimplikasi langsung pada penafsiran hukum dan sosial,
karena ayat-ayat hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kematangan masyarakat muslim pada masa Madinah. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut pandangan Anda, apa dampak keilmuan dan sosial dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, khususnya di era digital? Kemudian jelaskan dengan pendekatan akademik dan contoh kasus begitu ya. Baik, kita jawab soal nomor 5. Jadi penafsiran Al-Quran tanpa berlandaskan ilmu tafsir dapat menimbulkan dampak keilmuan dan sosial yang serius, terutama di era digital yang ditandai dengan cepatnya penyebaran informasi. Secara keilmuan, penafsiran tanpa metodologi yang jelas dapat menyebabkan distorsi makna ayat, hilangnya otoritas ilmiah, serta berkembangnya tafsir instan yang dangkal dan tekstual. Kemudian secara sosial, hal ini berpotensi memicu konflik, kemudian polarisasi umat, kemudian legitimasi terhadap sikap ekstremisme berbasis agama. Al-Shatibi dalam Al-Muwaffaqat menegaskan bahwa pemahaman nas tanpa memperhatikan kaidah dan tujuan syariat akan merusak maqsid al-syariah. Contohnya, di media sosial sering ditemukan ayat-ayat tertentu yang dipotong dari konteks asbabun nuzul dan maki madani, lalu digunakan untuk membenarkan ujaran kebencian atau kekerasan, sehingga menunjukkan urgensi penguasaan ilmu tafsir dalam menjaga kemurnian pesan Al-Quran. Sekian video UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.